Ini salam untuk kita semuanya, Bapak Ibu, kembali bersama saya menyalurkan informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, dan informasi lainnya yang relevan seputar dunia pemerintahan. Di video kali ini saya membagikan informasi terbaru untuk pensiunan PNS dimanapun berada terkait pencairan gaji pada 1 Mei sebagaimana informasinya dimuat oleh media nasional ayobantu.com yang tayang pada Senin 28 April 2025 dengan judul "Mohon maaf, gaji pensiunan PNS belum bisa cair 1 Mei 2025 jika belum penuhi syarat ini." Bapak Ibu pensiunan PNS yang saya hormati, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Di mana informasi terkait pencairan gaji pada 1 Mei 2025 yang bertetapan dengan 1 Mei 2025 libur nasional, maka gaji Bapak Ibu tidak akan dicairkan oleh PT Taspen atau akan cair. Nah, sebagaimana informasi ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu Bapak Ibu harus memenuhi syarat ini dari PT Taspen. Sebagaimana yang dibuat oleh PT Taspen satu kebijakan, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus mengetahui hal penting ini. Nah, supaya lebih jelas, mari kita langsung saja pada informasinya. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu menekan tombol. Silakan sukai, bagikan, serta subscribe. Dan paling penting, silakan Bapak Ibu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang selalu saya salurkan dapat terupdate kepada Bapak Ibu semua. Baik, di sini bahwa tanggal 1 Mei 2025 tinggal menghitung hari, Bapak Ibu sekitar tinggal 1 hari lagi akan tiba pada tanggal awal bulan 1 Mei 2025, yang itu suatu hari yang dinantikan oleh kalangan pensiunan PNS dalam pencairan gaji Bapak Ibu. Para pegawai pemerintahan termasuk pensiunan PNS akan segera menerima gaji bulanannya pada awal bulan. Maka sebelumnya membahas mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pensiunan PNS sebelum pencairan gaji, kita akan membahas terlebih dahulu terkait batas usia pensiunan PNS. Nah, dalam dua hal poin ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa berikut ini ada batas usia pensiunan menurut peraturan pemerintah tentang manajemen PNS Apakah Bapak Ibu sudah memenuhi batas usia atau masih belum? Yang pertama ada jabatan administrasi, bahwa pejabat fungsional keterampilan seperti peneliti hingga perekayasa ahli pertama dan muda maupun pejabat fungsi ahli pertama dan ahli muda memiliki batas usia pensiun hingga 58 tahun. Ada nomor 2 untuk pejabat pimpinan tinggi, bahwa pejabat fungsional media dan guru memiliki batas usia pensiun hingga 60 tahun. Demikian dengan pejabat fungsional ahli utama dan dosen memiliki batas usia pensiun hingga 65 tahun. Dan pejabat fungsional seperti peneliti ahli utama, guru besar maupun profesor dan rekayasa ahli utama memiliki usia pensiun hingga 70 tahun. Bapak Ibu pensiunan PNS yang sudah resmi memasuki usia di atas tahun ini, maka berhak menerima gaji dan tunjangan pensiunan pada 1 Mei 2025. Hal tersebut disalurkan oleh PT Taspen di mana berapa manfaat pensiun lain yang disalurkan diantaranya adalah pensiunan sendiri, pensiunan orang tua, pensiunan janda duda, dan pensiunan yatim piatu hingga uang duka manfaat. Sebagaimana PT Taspen memastikan bahwa gaji pensiunan akan cair tepat pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang dan memastikan komitmennya untuk pelancaran pembayaran gaji. Nah, ini beberapa mengenai
umur, ya, umur batas usia pensiunan PNS. Namun meskipun demikian, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh para pensiunan PNS, ya, ini agar pembayaran gaji diterima dengan tepat waktu. Yang pertama, Bapak Ibu harus melakukan autentikasi, ya. Ini pertama-tama penting sekali Bapak Ibu lakukan. Jangan sampai Bapak Ibu, ya, lupa melakukan autentikasi. Ya, apa dampaknya apabila Bapak Ibu tidak melakukan autentikasi? Maka gaji pada 1 Mei 2025 akan mengalami keterlambatan ataupun PT Taspen tidak menyalurkan gaji Bapak Ibu. Apa itu autentikasi? Ya, merupakan proses autentikasi ada untuk data yang harus dilakukan pensiunan sebelum menerima gaji dengan jadwal berikut ini. Ya, Bapak Ibu, proses verifikasi data yang harus dilakukan, ya. Data Bapak Ibu harus melakukan verifikasi agar PT Taspen dapat menyalurkan gaji Bapak Ibu. Ya, seperti apa data berikut yang harus Bapak Ibu verifikasi? Ya, bahwa autentikasi dilakukan setiap 1 bulan untuk pensiunan khusus jabatan veteran dan anggota kehormatan. Nah, ini adalah melakukan autentikasi dalam sebulan 1 kali. Karena beberapa Bapak Ibu pensiunan PNS yang melakukan autentikasi ada 2 kali dalam sebulan, bahkan ada yang 3 kali dalam sebulan. Ya, bahwa autentikasi dilakukan setiap 2 bulan ini untuk pensiunan PNS yang khususnya pejabat negara Polri dan TNI yang tidak memiliki tunjangan keluarga. Nah, untuk ini melakukan autentikasi sebanyak 2 kali dalam sebulan. Dan seterusnya untuk autentikasi dilakukan setiap 3 bulan bagi pensiunan para PNS, pejabat negara, TNI dan Polri yang memiliki tunjangan keluarga. Ya, ini adalah dilakukan dalam 3 kali dalam sebulan untuk pensiunan PNS para pejabat negara, TNI dan Polri, ya, untuk memiliki tunjangan keluarga. Bapak Ibu, adapun kali ini autentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi terbaru PT Taspen, yaitu Andal Bitaspen, ya. Bahwa peserta dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi data yang diinstruksikan dan berwasfoto untuk autentikasi. Ya, dengan pertama-tama Bapak Ibu melampirkan dokumen yang diperlukan. Contohnya ada surat pengesahan tanda bukti diri, yaitu SPTB. Ya, SPTB menjadi dokumen yang wajib dikirim ke kantor berkaitan dengan pensiunan tersebut, layak menerima gaji atau tidak. Nah, inilah salah satu tujuannya untuk autentikasi. Kemudian berbeda dengan autentikasi penyerahan SPTB, hanya dilakukan 1 kali dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun pada umumnya penyerahan